acara 10 menit yang bermakna. Sebelum kita membahas salah satu tokoh perempuan yang sangat signifikan di Perjanjian Baru, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Dan saat ini bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami akan bicara, kami akan belajar teladan dari seorang tokoh perempuan yang sangat menginspirasi. Kiranya ini bisa memberi kami motivasi, kekuatan, inspirasi menjadi perempuan-perempuan yang saleh, perempuan-perempuan yang cakap di dalam Kristus. Bimbing kami Roh Kudus, bimbing juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saat ini kita akan membahas salah satu tokoh perempuan yang sangat signifikan dan berperan penting dalam Perjanjian Baru. Namanya adalah Priscilla. Ya, seperti nama saya, saudara. Saya sangat bersyukur diberi orang tua saya nama Priscilla dan saya percaya itu bukan suatu kebetulan. Tetapi ini hanya salah satu tokoh perempuan yang ingin saya bahas. Baik, saudara, nama Priscilla atau Priska, bila kita membaca dari Alkitab, khususnya di Kisah Para Rasul, dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2-3, kita sering sekali melihat nama ini disandingkan bersama Aquila pasangannya, yaitu suaminya. Nama ini selalu dipasangkan bersama-sama karena mereka memang cerminan suami istri yang sehati dan sepikir dalam pelayanan mereka kepada Tuhan, khususnya dalam pelayanan mereka di gereja mula-mula. Saudara, suami Priscilla bernama Aquila. Suami Priscilla lah seorang Yahudi yang berasal dari Pontus. Pekerjaan Priscilla dan Aquila adalah tukang kemah. Kalau saat ini kita bisa menyebut mereka seperti agen properti yang baik sekali. Kita bisa melihat hal ini dari Kisah Rasul 18 ayat 2 dan 3. Kisah tentang Priscilla dan Aquila banyak dibahas di kitab Kisah Para Rasul, Kitab Roma, Kitab 1 Korintus, dan 2 Timotius. Tetapi ada pertanyaan di sini. Mengapa nama Priscilla sering sekali disebut lebih dahulu dari nama Aquila suaminya? Padahal seperti kita tahu, pada saat itu Yahudi sangat patriarki, di mana perempuan bisa dikatakan pada saat itu kelas 2. Tetapi bila kita membaca dari surat-surat Paulus tentunya, di Roma 16 ayat 2, ayat 3, dan juga 2 Timotius ayat 4, ayat 19, Priscilla disebut lebih dulu dari nama suaminya Aquila. Hal ini kenapa? Karena bisa disimpulkan karena Priscilla memiliki peran lebih aktif dan lebih menonjol dalam pelayanan rohani. Dia juga memiliki karunia yang lebih terlihat di tengah jemaat. Juga bisa disebabkan kemungkinan karena Priscilla juga mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Mungkin Priscilla berasal dari keluarga terhormat, terpandang, dan sangat berpengaruh besar sehingga untuk menghargainya namanya lebih dulu disebut. Tetapi dalam surat Paulus sebenarnya Paulus sendiri sedang mengakui yang namanya kesetaraan gender dalam pelayanan rohani. Paulus sedang menunjukkan dan mengakui tentang kemitraan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pelayanan rohani. Karena itulah Paulus menyebut nama Priscilla lebih dulu daripada nama suaminya Aquila. Karena Paulus sendiri mengakui kemitraan yang sejajar antara Priscilla dan Aquila dalam pelayanan. Artinya mengakui kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pelayanan rohani. Apa saja karunia Priscilla yang sangat menonjol? Pertama, karunia dalam pengajaran firman. Ini terbukti bagaimana Priscilla dan Aquila membantu seorang pengkhotbah yang berbakat yang besar bernama Apolos untuk memahami kebenaran Injil dengan lebih lengkap. Kisahnya di Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 26. Priscilla juga punya karunia keramah tamahan yang sangat tinggi. Ini terbukti bagaimana mereka membuka rumah mereka sebagai tempat berkumpulnya jemaat mula-mula. Roma 16 ayat 5, kita tahu pada saat itu jemaat mula-mula mengalami banyak penganiayaan. Ini artinya mereka berani mengambil resiko besar dengan mempertaruhkan rumahnya sendiri. Yang ketiga, kita meneladani keberanian. Priscilla dan Aquila
menanggung resiko besar karena memberi rumahnya pada gereja mula-mula dalam melayani Tuhan dan dalam mendukung pelayanan Paulus di Roma 16 ayat 3 sampai 4. Dan bagi kita perempuan, mari kita teladani. Pertama, teladan dari Priscilla yang sangat menonjol dalam kepemimpinan dalam pelayanan. Ini menunjukkan bahwa perempuan juga dapat memiliki peran penting dalam pelayanan gereja. Yang kedua, kerjasama dalam pernikahan. Ini terbukti Priscilla bersama suaminya Aquila adalah teladan pasangan yang sehati, yang sepikir, bekerja sama mendukung pelayanan Tuhan. Kita juga bisa belajar dari tokoh perempuan ini tentang komitmennya yang sangat tinggi kepada Tuhan. Ini terbukti dari kesetiaan Priscilla pada Tuhan, dari keteladanannya, bagaimana dia bersedia mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan kenyamanannya demi pekerjaan Injil. Kita juga bisa meneladani dari Priscilla tentang pengajaran yang bijaksana. Dia punya karunia nabiah yang sangat tajam dan peka. Ini terbukti bagaimana Priscilla mengajar seorang Apolos dengan sangat rendah hati untuk pelayanan Injil yang benar. Dan kita juga bisa melihat teladannya dalam keramat tamahannya. Priscilla adalah perempuan Kristen yang mau membuka hatinya dengan memberi rumahnya sebagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan jemaat. Saudara, ini semua memberi kita teladan bahwa untuk mendukung pelayanan dan juga untuk melayani Tuhan, kita bisa memulai dengan apa yang kita miliki, bukan yang tidak kita miliki. Kita bisa mempergunakan apapun, baik talenta, baik potensi, baik harta kita, seperti rumah kita, untuk mendukung pelayanan Injil, untuk mendukung pelayanan rohani gereja. Saudara, Priscilla adalah sosok teladan perempuan Kristen yang saleh, yang cakep. Kesalehannya terlihat dari tingginya kedewasaan rohaninya, spiritualnya, dan kecakapannya, dari kerajinannya, pengorbanannya. Dia adalah teladan bagi kita perempuan untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa dalam rencana Tuhan. Baik melalui pelayanan, baik pelayanan yang langsung maupun yang tidak langsung. Priscilla dan Aquila mendukung banyak pelayanan Paulus, di mana mereka mungkin berada di belakang panggung, tetapi mendukung pelayanan Paulus bahkan dengan mengorbankan kenyamanan mereka, nyawa mereka. Pada saat itu orang Kristen banyak disesah. Dari sini kita belajar, kalau kita tidak bisa berperan langsung, kita bisa mendukung pelayanan. Semua ditujukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga bisa melihat karunia-karunia dalam Priscilla yang sangat menginspirasi kita semua kaum perempuan untuk melayani dengan hati yang setia, penuh hikmat, bijaksana, dan keberanian. Mari pergunakan apa yang kau miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk teladan dari tokoh perempuan yang bernama Priscilla. Kami juga mau menggunakan apa yang kami miliki untuk mendukung pelayanan Injil, untuk melayani Engkau, untuk memenuhi kebutuhan sesama. Kami tidak memikirkan diri kami saja, tetapi juga mau berkorban demi kebutuhan banyak orang. Ajari kami seperti Priscilla yang berani, yang taat, yang setia, yang mau mengambil resiko untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, demikianlah salah satu tokoh perempuan yang kita bahas saat ini bernama Priscilla. Saya berharap kita semua bisa menjadi Priscilla di akhir zaman ini. Pergunakan apa yang ada di dalam dirimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta yang tidak kau punyai, tetapi Dia meminta apa yang kau punyai untuk kau kelola dengan bijaksana bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati.